naskah Misanta Kenes Keraksaan. Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan APP yang keempat pada hari ini. 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan kita sehat. Bertemu lagi pada pertemuan APP keempat. Kepada orang miskin, semoga kita menjadi berkat. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pertemuan APP yang tidak terasa, anak-anak. Kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Masih ingat tema yang pertama apa? Tema yang pertama adalah bertobat dengan tokoh cerita Sakeus dan Paulus. Bagaimana ceritanya? Sudah kami ceritakan sama Bu Erni. Kemudian berikutnya adalah belas kasih. Belas kasih yaitu tokoh ceritanya Yesus sendiri. Yesus sendiri ya. Bagaimana Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada orang-orang yang menderita. Juga Santa Teresia atau Mother Teresia. Kemudian tema yang ketiga adalah niat baik. Seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Yang satu diajak membantu memetik pohon apel. Iya, tapi tidak berangkat. Kemudian yang kedua tidak mau tapi berangkat. Ada niat baik dan menyesal. Nah, anak-anak, ya, sekarang yang keempat adalah berbagi. Dalam sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi orang yang tidak tegar hati, yang tidak menggenggam tangannya, yang tidak buta terhadap orang yang miskin. Tetapi kita diajak untuk mempunyai anak-anak, hati yang terbuka, tangan terbuka, memelekkan mata kita untuk melihat orang miskin itu harus kita apakan. Yang pasti harus kita bantu. Tidak hanya orang miskin, orang sakit, ya, orang menderita, orang yang kekurangan, orang yang cacat. Kita harus mau berbagi dengan berbentuk barang boleh, dengan berbentuk hiburan boleh, dengan berbentuk doa boleh. Kita nyatakan, kita wujudkan tekad kita, ya. Nah, setelah bertobat, memiliki belas kasih, niat baik, lalu sekarang kita wujudkan dengan perbuatan dan sikap yang nyata. Oke, mari kita dengarkan doa pembukaan, lagu pujian, bacaan Injil dan ulasan Injil, serta ayat emas dan doa penutup. Oke, terima kasih. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
tiada yang dapat memisahkan kita. Selamat pagi teman-teman, kami Santa Agnes. Selamat berjumpa kembali di pertemuan APP yang keempat. Marilah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan berkat kesehatan yang boleh kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan sekami Santa Agnes kembali dalam pertemuan yang keempat. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menerima sabdamu pada hari ini, serta mewujudkan sabdamu dalam bentuk yang nyata, tidak hanya dalam niat dan angan-angan saja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo Nana, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Maria. Pada pagi hari ini, Bu Maria akan membacakan bacaan dari kitab Ulangan. Mari kita mendengarkan ya sayang ya. Bacaan dari kitab Ulangan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau mendengarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aduh, jatuh semua. Pakai baju. Hah? Ini celana waktu aku masih kecil kayaknya. Aduh, sudah nggak muat. Aduh, apalagi yang ini. Aduh, berarti banyak sekali baju yang tidak terpakai di sini. Ngapain aku simpan ya? Tapi mau dikasih ke siapa ya? Ah, ini mungkin siapa ya yang cukup ya? Muridku yang mana ya? Oh, tapi kan besok aku juga punya cucu. Bu Erni juga akan punya anak-anak kecil nantinya. Ah, sayang ya, aku simpan lagi. Ah, enggak ah, kan kita disuruh berbagi. Anak-anak, halo semuanya. Itu tadi hanya sekedar cerita kecil, sebuah peragaan saja supaya kalian mengerti berbagi itu tidak mudah. Ketika kita melihat sesuatu yang sudah tidak terpakai,
masih saja kita gendoli, ya istilahnya. Kita masih berat untuk diberikan kepada orang lain. Lalu apa wujud nyata pertobatan kita kalau demikian? Ya, anak-anak, kita bertemu di minggu yang keempat. Lengkap sudah, mulai dari pertobatan diwujud nyatakan oleh Zakius, kemudian belas kasih, lalu berikutnya niat baik untuk kita melakukan suatu kebaikan, yang terakhir yang sangat penting untuk kita gali dalam diri kita masing-masing adalah berbagi. Ya, kita punya banyak berkat, kita punya banyak pakaian yang mungkin sudah kita nggak cukup lagi, kita punya banyak makanan, atau kita punya banyak barang yang sudah kadang-kadang bukan yang jelek sekali ya, bukan, tapi yang sudah tidak bisa kita pakai lagi, kita masih simpan aja sampai menggunung. Anak-anak, firman Tuhan tadi jelas mengatakan, saudara kita itu tidak semuanya seberuntung dengan kita. Pakaiannya kurang, mungkin makannya kurang, tempat tinggalnya mungkin. Kita diajak berbagi, ya. Adik-adik yang masih kecil sama kakaknya nggak boleh pelit, apalagi kakaknya kasih contoh ke adiknya tidak boleh pelit. Kita diajak untuk berbagi, untuk ingat satu yang Tuhan katakan, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin minggu lalu kita katakan menyisihkan uang jajan, menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mari seluruh rangkaian dalam Prapaskah ini kita wujudkan dalam bentuk nyata. Pertobatan kita wujudkan dalam belas kasih kita. Gali niat baik terus untuk berbuat baik pada orang lain, dan rajinlah berbagi. Ini salah satu contoh. Anak-anak masih ingat? Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena anak itu mau berbagi makan siangnya, maka Yesus menggandakannya. Jadi, ketika anak itu mau berbagi 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya, maka bisa jadi banyak, cukup untuk 5.000 orang. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mau berbagi, anak-anak menjadi berkat buat orang lain, Tuhan akan memberkati anak-anak juga. Sekali lagi, mari kita wujud nyatakan pertobatan kita dengan berbelas kasih, berniat baik, dan berbagi. Mari kita sambut Paskah dengan hati yang penuh syukur. Amin. Anak-anak, ayat Mas hari ini kita baca dari kitab Ulangan 15 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang miskin dan tertindas di negerimu. Sekali lagi, kitab Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang miskin dan tertindas di negerimu. Teman-teman sekami Santa Agnes Kerajaan, mari pertemuan APP keempat ini kita tutup dengan doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu yang boleh kami terima dalam pertemuan APP yang keempat ini, yang bertema berbagi. Semoga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekami Santa Agnes,
kami mampu dan mau berbagi kepada sesama yang miskin dan papa, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Selamat menyambut Hari Raya Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah.